Dewa Perang Ye Shikai. Bab 981. Apakah kau setuju? Tang Yun jelas tidak bereaksi. Dia tidak menyangka Ye Shikai akan setuju secepat itu. Baiklah, kau dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Aku tidak keberatan asalkan kau bisa memperbaiki diri. Ye Shikai berkata dengan tenang. Terima kasih. Tang Yun mengangguk. Apapun yang terjadi, dia tidak punya tujuan. Jika benar seperti yang dia katakan, bahwa Tang Yun mengkhianati organisasi asalnya karena Ye Shikai, maka Ye Shikai akan tetap bersedia membantunya. Saya dengar Anda dan Nona Su putus, benarkah? Setelah membicarakan bisnis, Zhao Yanran tampaknya telah berubah menjadi bos perusahaan pernikahan asli dan mulai bergosip. Setelah kembali ke Yanjing, keduanya bahkan tidak menyelidiki dengan sengaja. Di surat kabar beberapa hari terakhir, ada berita bahwa Ye Shikai dan Chen Yuxin akan menggelar pernikahan. Entah berapa banyak uang yang diinvestasikan Chen Yuxin di surat kabar itu. Tidak hanya menjadi berita utama yang besar, tetapi juga berada di halaman depan selama seminggu. Saya khawatir bahkan orang tua yang membeli sayuran pun mengetahuinya. Yah, ini salahku. Ye Shikai mengambil inisiatif untuk mengakui, aku berhubungan seks dengan Chen Yuxin, dan dia sekarang hamil. Sebenarnya kami sudah saling kenal sejak sekolah dasar. Saat itu, kami masih pacaran. Aku tidak menyangka kau dan Nona Chen benar-benar memiliki hubungan seperti itu. Tang Yun menatap Ye Shikai dengan keraguan yang tidak dapat dijelaskan. Pada titik ini, jika dia menceritakan semuanya, maka Ye Shikai pasti akan mengetahui sisi kejam Chen Yuxin, tetapi bagaimana dengan anak dalam kandungannya? Dan, bagaimana jika Ye Shikai menjadi lebih menderita karena kejadian ini? Dia baru saja berpisah dari kekasihnya dan hampir tertekan. Jika dia mendengar berita ini, bukankah itu akan lebih buruk? Ini juga salah satu alasan mengapa Tang Yun tutup mulut. Tang Yun, ada apa denganmu? Ekspresimu tampak sedikit aneh. Tidak ada apa-apa. Aku akan menjelaskannya kepada para hantu. Mereka tidak akan mempersulitmu saat kau sampai di Istana Hades. Ye Shikai berbicara untuk menghibur Tang Yun karena dia khawatir akan ditolak. Terima kasih. Ding Aling. Ye Shikai mengeluarkan ponselnya. Chen Yuxin yang menelepon. Dia memberi isyarat, diam, sebelum menjawab panggilan. Hei, Xiao Xin, apa yang terjadi? Kamu ada di mana? Makan di luar. Xiao Kai, aku harus pergi ke Istana Dunia Bawah sore ini. Silakan ikut denganku. Apa kau terburu-buru? Ye Shikai sedikit terkejut. Mengapa dia tiba-tiba berpikir untuk pergi? Baiklah, kita akan segera berangkat ke reruntuhan. Saat itu, anggota Istana Dunia Bawah juga akan menjadi bagian dari pasukan kita. Chen Yuxin mengangguk dan memikirkannya. Memang akan lebih aman jika dia membawa serta para prajurit Istana Dunia Bawah. Setidaknya jika dia menghadapi bahaya, dia akan memiliki pembantu yang kuat di sekitarnya. Baiklah, aku akan segera kembali. Ye Shikai menutup telepon. Dia meneleponku. Aku punya sesuatu yang mendesak untuk dilakukan. Jadi, aku akan pergi sekarang. Kalian semua, nikmati makanan kalian. Bahasa Indonesia. Hantu, seberapa banyak yang kau ketahui tentang Chen Yuxin? Pada saat yang sama, di dasar Istana Dunia Bawah, semua orang sedang mendiskusikan Ratu Dunia Bawah yang baru. Meskipun Istana Dunia Bawah sebagian besar aktif di luar negeri, aku pernah mendengar tentang Chen Yuxin. Setidaknya, dia adalah orang yang cerdas dan cakap. Hantu itu sepertinya mengatakan, omong kosong. Tanpa kemampuan apapun, bagaimana dia bisa duduk dengan kokoh di posisi kepala keluarga di usia yang begitu muda? Dia pasti orang jahat. Miehun juga menggema di sampingnya, lalu menunjukkan ekspresi malu, lalu kita hampir membunuhnya saat pertama kali bertemu. Aku juga penasaran mengapa Lady Moon God meminta kita melakukan ini. Nightmare berkata dengan suara rendah. Mungkinkah dia cemburu? Moji berkata tiba-tiba, dan semua orang menoleh untuk menatapnya, tak bisa berkata apa-apa. Itulah yang dipikirkannya dari sudut pandang seorang wanita kecil. Setelah menunggu bertahun-tahun, mereka akhirnya bercerai, tetapi dicegat oleh wanita lain. Dia cemburu dan membawa orang untuk membunuhnya. Tampaknya sangat masuk akal. Namun, semua orang mengenal Ji Qian dengan sangat baik. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang impulsif dan tidak berakal seperti itu. Terlebih lagi, orang yang dibunuh bukanlah orang biasa. Bahkan, jika itu terjadi di Yanjing, keluarga Chen akan jauh lebih kuat daripada Istana Dunia Bawah.
Mungkin ada alasan lain. Saya dengar. Dia sangat ambisius. Tidak ada penguasa yang tidak punya ambisi. Ghost langsung menyela, kecuali bosnya. Bos dan dia akan segera datang. Mari kita selesaikan kesalahpahaman dari terakhir kali dulu, kata Ghost kepada semua orang. Ghost, menurutmu apakah jika mereka menikah, mereka akan menggabungkan kekuatan Istana Dunia Bawah dan keluarga Chen? Begitu Moji mengajukan pertanyaan itu, semua orang menatap Ghost seolah mencari konfirmasi. Sepertinya, mereka juga khawatir tentang masalah ini. Biarkan bos yang memutuskan masalah ini. Ledakan, ledakan, ledakan. Mereka datang. Hantu itu melangkah maju dan menekan beberapa angka pada layar, lalu pintu di dinding terbuka dengan keras. Ahem, Xiao Xin, apa yang terjadi terakhir kali adalah kecelakaan. Kamu tidak akan memiliki kesalahpahaman dengan mereka karena itu. Ye Shikai khawatir dia akan mengingat apa yang terjadi terakhir kali, jadi dia memberinya suntikan pencegahan khusus. Karena kamu sudah menjelaskannya kepadaku, aku tidak akan mengatakan apa-apa, Xiao Kai, jangan khawatir. Chen Yuxin mengangguk, dan saat pintu perlahan terbuka, mereka berdua muncul di hadapan semua orang. Grup Tianya. King Yu, kita sudah mencapai kesepakatan dengan semua pemasok utama. Selain itu, rapat Presiden Wang dijadwalkan pukul 3 sore. Anlan melaporkan situasi kerja kepada Su King Yu, tetapi wanita cantik di depannya tidak memikirkan kantor ini. King Yu, jangan terlalu sedih. Anlan melangkah maju untuk menghiburnya. Sejujurnya, saat mendengar berita itu, dia dipenuhi dengan kebencian terhadap Ye Shikai. Awalnya, dia hampir putus dengan Su King Yu karena cinta rahasianya kepada Ye Shikai. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi hanya dalam beberapa bulan. Sampai sekarang, dia masih merasa seperti sedang bermimpi. Menurutmu bagaimana keadaannya sekarang? Apakah dia bahagia? Su King Yu bergumam sambil melihat keluar jendela. Dia masih mencintaimu, dan begitu pula kamu, masih mencintainya, kan? Anlan berjalan ke sisinya dan menghiburnya dengan lembut. Yah, dia datang menemuiku, dan kupikir aku sudah melupakannya, tetapi ketika aku melihatnya lagi, aku menyadari bahwa aku sama sekali tidak bisa melupakannya. Su King Yu berkata, air mata mengalir di matanya, terutama saat dia menerima undangan itu, hatinya hancur. Baginya, tidak masalah siapa yang mengirim undangan, kuncinya adalah undangan itu sendiri. Bab 982. Yanjing, Pangkalan Istana Dunia Bawah. Salam untuk Dewa Hades dan Ratu Dunia Bawah. Semua orang berlutut untuk mengucapkan selamat datang kepada keduanya. Kenapa kalian begitu menahan diri? Cepat bangun. Ye Shikai berkata cepat, dan semua orang berdiri perlahan. Tatapan mata Chen Yuxin menyapu semua orang, dan suasana menjadi sedikit canggung untuk sesaat. Ahem, Xiao Xin, biar aku ajak kamu jalan-jalan. Ye Shikai juga menyadari rasa malu orang banyak itu dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, ya, tak apa-apa. Hantu, pergilah menyiapkan makan malam. Kita akan tinggal di sini dan makan nanti. Oke bos. Sebenarnya, Chen Yuxin tidak benar-benar menatap mereka dengan pandangan buruk, tetapi dia tidak menanggapi di depan semua orang. Demikian pula, orang-orang dari Istana Hades terlalu malu untuk mengambil inisiatif untuk menyapa, karena apa yang terjadi terakhir kali, dan akibatnya, suasana tiba-tiba menjadi dingin. Ini adalah tempat kebugaran, dan ada juga bar. Ye Shikai mengajak Chen Yuxin berkeliling pangkalan. Meskipun dibangun di bawah tanah, pangkalan yang mirip ruang bawah tanah ini sama sekali tidak kecil dan sebanding dengan pusat perbelanjaan. Xiao Kai, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Keduanya berjalan ke tempat terpencil, dan Chen Yuxin tiba-tiba meraih lengannya. Katakan saja padaku ada apa? Ye Shikai bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin memindahkan Jeten yang saya sebutkan terakhir kali untuk bertanggung jawab atas pekerjaan harian di pangkalan. Ah, apa yang kau katakan? Ye Shikai sedikit terkejut. Chen Yuxin sebenarnya ingin Jeten datang dan mengambil alih situasi. Ini tidak baik. Ghost selalu menangani segala sesuatunya dengan hati-hati. Bukankah insiden terakhir itu kesalahpahaman? Mengapa kamu masih mempermasalahkannya? Ye Shikai jelas tidak mau melakukan ini. Lagi pula, jika aku membiarkan Jeten datang ke sini, apa yang akan dipikirkan Ghost? Dia dan aku memiliki persahabatan seumur hidup, jadi jangan terlalu memikirkannya. Xiao Kai, aku harap kamu akan mempertimbangkan masalah ini dengan serius. Chen Yuxin berkata dengan serius, jika kamu khawatir kehilangan muka,
maka aku akan berbicara mewakili kamu. Tidak, Xiao Xin, ini urusan istana dunia bawah, jangan khawatir. Ye Shikai melihat bahwa Chen Yuxin masih memiliki prasangka terhadap mereka. Meskipun Jeten juga setia, akan mengecewakan jika memindahkannya ke sini. Bukankah kita sekarang sudah menjadi suami istri? Tentu saja, urusan istana dunia bawah juga urusanku. Chen Yuxin berkata dengan tenang, Xiao Kai, kau membutuhkan kekuatan yang sepenuhnya milikmu. Baiklah, jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Ye Shikai tidak punya pilihan selain meminta Chen Yuxin untuk berhenti. Xiao Kai, jika kau terus seperti ini, cepat atau lambat istana dunia bawah akan jatuh ke tangan orang lain. Chen Yuxin benar-benar mulai berdebat dengan tidak wajar. Ye Shikai tidak mengerti mengapa dia berpikir seperti itu. Jiqian dapat memobilisasi pasukan militer istana dunia bawah. Itu karena aku dulunya adalah bos yang tidak ikut campur, jadi aku mempercayakannya untuk membantu mengelolanya. Ye Shikai merasa sangat lelah. Tampaknya mustahil untuk meyakinkannya. Jika kau harus menyalahkan mereka, itu salahku. Kau seharusnya menyalahkanku terlebih dahulu. Ye Shikai berkata dengan marah, Xiao Xin, jika kau terus bertindak tidak masuk akal, aku akan segera pergi. Kamu, Aku sudah menyiapkan beberapa hadiah kecil untuk semua orang sebagai hadiah karena telah bertemu denganmu. Di meja makan, Chen Yuxin sangat perhatian pada Ye Shikai. Dia pikir akan canggung jika mereka bertengkar di meja makan. Untungnya, Chen Yuxin masih memahaminya. Benarkah? Aku tidak tahu itu. Betapa perhatiannya dirimu. Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan pelayan di belakangnya membawa 2 kotak besar. Hadiahnya. Kita lihat saja nanti. Ayo makan dulu. Ye Shikai memberi isyarat kepada beberapa pelayan untuk meletakkan kotak itu di atas meja di belakang, lalu meminta semua orang untuk mulai makan. Pada saat ini, ponsel Ye Shikai berdering. Ternyata itu adalah pesan teks. Itu dikirim oleh Ghost. Bos, kami tidak menyiapkan hadiah apapun, diikuti dengan ekspresi malu. Haha, Xiao Xin, aku dengar dari hantu bahwa mereka akan menyiapkan hadiah besar untukmu sebagai hadiah pernikahan. Ye Shikai tiba-tiba tertawa, tiba-tiba mendapat ide. Ya, tapi hadiahnya memang istimewa. Tapi harus disiapkan sebelum pernikahan. Hantu itu langsung mengerti dan segera setuju. Tiongkok menganjurkan timbal balik, dan jika Chen Yuxin tahu bahwa mereka lupa menyiapkan hadiah untuk pertemuan itu akan merusak suasana. Benarkah? Terima kasih banyak. Chen Yuxin tersenyum tipis. Meskipun sebelumnya ada kesalahpahaman dengan semua orang, sekarang setelah kita berbaikan, aku tidak akan membahasnya lebih lanjut. Chen Yuxin tampaknya menyadari ada yang aneh di atas meja, jadi dialah yang memecahkan kertas jendela. Ketika Chen Yuxin mengambil sumpitnya, mereka semua berkonsentrasi pada makanan. Hanya orang bodoh yang tidak menyadarinya. Baiklah, Ghost dan yang lainnya telah menyadari kesalahan mereka. Kita adalah keluarga mulai sekarang. Mereka tahu itu. Ye Shikai bergegas keluar untuk menenangkan keadaan. Dia khawatir Chen Yuxin akan memberitahu orang lain tentang pemindahan Jeten, jadi dia mengedipkan mata dengan putus asa. Setelah makan malam, di kamar. Terima kasih, Xiao Xin, karena tidak mengatakannya di depan semua orang. Kamu adalah suamiku. Apapun yang kulakukan, aku harus mempertimbangkan wajahmu. Chen Yuxin memeluk Ye Shikai dengan lembut dan berkata dengan lembut. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah mengirim undangan kepada mereka? Chen Yuxin tiba-tiba bertanya. Tidak perlu mengirim mereka, mereka semua akan datang. Mereka akan bertanggung jawab atas keamanan dan penyelenggaraan pernikahan, jelas Ye Shikai. Xiao Kai, aku sudah mengatur agar orang melakukan semua ini. Ini memalukan. Kenapa kita tidak biarkan saja mereka melakukannya? Aku sudah berjanji. Lagi pula, aku tahu apa yang bisa dilakukan Ghost dan yang lainnya. Biarkan mereka yang mengurus keamanan pernikahan. Semuanya akan aman. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mandi. Tunggu sebentar. Ye Shikai melepas mantelnya dan meletakkannya di tempat tidur, lalu berjalan ke kamar mandi sambil membawa pakaiannya. Ayo cepat. Ding-aling. Tepat ketika Chen Yuxin hendak berbaring dan bersantai, sebuah bel berbunyi, dan sumber suaranya adalah mantel Ye Shikai. Chen Yuxin berjalan perlahan dengan kaki telanjangnya, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, wajahnya langsung berubah. Xiao Xin, bantu aku melihat siapa yang menelepon. Pada saat ini,
Suara Yesikai datang dari kamar mandi. Ide penelepon di telepon menunjukkan kata-kata, istriku tersayang. Tentu saja, ini bukan panggilan dari Chen Yuxin, tetapi panggilan dari Su Qingyu. Aku tidak tahu apakah dia lupa atau enggan melakukannya, tetapi Yesikai bahkan tidak mengubah catatan Su Qingyu. Halo, kamu di sana. Setelah panggilan tersambung, terdengar suara lemah dari ujung sana. Chen Yuxin langsung menutup telepon, jarinya sedikit gemetar. Dia mengklik pengaturan telepon, mengatur nomor Su Qingyu ke blokir panggilan, dan menghapus rekaman panggilan. Xiao Xin, ponsel siapa ini? Pada saat ini, Yesikai juga keluar dari kamar mandi. Tidak ada, hanya iklan. Bab 983. Benarkah? Lupakan saja. Yesikai sedang berbaring di tempat tidur, membolak-balik ponselnya, seolah-olah sedang membaca berita. Chen Yuxin juga berganti piyama dan berbaring di sampingnya. Tanpa diduga, begitu dia naik ke tempat tidur, Yesikai bergerak ke sisi lain secara sengaja atau tidak sengaja, seolah-olah dia sengaja berusaha menjauh darinya. Xiao Kai, sebenarnya hantu itu tidak menyiapkan hadiah apapun, kan? Kata Chen Yuxin tiba-tiba. Bagaimana mungkin? Hadiah itu spesial. Jangan khawatir. Xiao Kai, kau tahu betul, kau tidak perlu menyembunyikannya dariku. Chen Yuxin berkata dengan enteng. Meskipun nadanya sangat enteng, ada sedikit nada, mesiu, dalam kata-katanya. Aku tidak tahu apakah itu karena prasangkanya terhadap Ghost dan yang lainnya, atau karena panggilan telepon Su Qingyu tadi. Sayangnya, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Akhirnya, melihat kebohongannya terungkap, Yesikai tidak punya pilihan selain mengakui, kamu datang ke sini terburu-buru, dan mereka tidak punya waktu untuk bersiap. Haha, Xiao Kai, apakah menurutmu aku akan marah karena alasan ini? Chen Yuxin tertawa pelan. Aku hanya ingin memperbaiki hubungan kalian, jadi aku berbohong. Yesikai meminta maaf dengan tulus. Dari pengamatan hari ini, dia juga menemukan bahwa meskipun Chen Yuxin secara lisan tidak peduli dengan serangan terakhir mereka, dia masih menyimpan dendam yang dalam di hatinya. Yesikai tidak ingin keadaan menjadi semakin buruk. Mengenai hadiah, tidak peduli seberapa penting itu hanya tanda pikirannya. Xiao Kai, kau masih belum mengerti mengapa aku melakukan semua ini. Chen Yuxin memalingkan wajahnya, menatap matanya, dan berkata dengan dingin. Apa alasannya? Aku melakukan semua ini untukmu. Chen Yuxin tiba-tiba menangis, yang membuatnya bingung. Dia baik-baik saja tadi, mengapa dia mulai menangis? Xiao Xin, jangan menangis. Yesikai memeluknya dan menenangkannya. Kekuatan istana dunia bawah begitu besar. Jika suatu hari mereka memberontak dan menyerangmu, bagaimana kau bisa melawan? Setelah suasana hati Chen Yuxin stabil, dia mulai mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Bagaimana ini mungkin? Kau terlalu banyak berpikir. Yesikai tidak dapat menahan tawa setelah mendengar ini. Jika bahkan hantu di dunia dapat mengkhianatinya, lalu siapa yang dapat ia percaya sebagai orang kepercayaan? Kamu terlalu sedikit melihat. Sejak hari kamu memasuki istana Hades, kamu tidak pernah berpartisipasi dalam perebutan kekuasaan, jadi kamu tidak mengerti. Wajah Chen Yuxin tiba-tiba menunjukkan ekspresi kebencian. Hanya orang kepercayaan yang bisa melukai akarnya. Jika kamu tidak waspada, kamu akan terluka oleh mereka suatu hari nanti. Bahkan jika kamu tidak tega untuk memberontak sekarang, sulit untuk mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Yesikai tercengang setelah mendengar ini. Apakah ini masih Chen Yuxin yang sama? Sama sekali tidak. Mungkin perjuangan keluarga selama bertahun-tahun memang telah mengubah karakter seseorang. Bahkan selembar kertas putih pun akan diwarnai warna-warni setelah melewati air, keluarga yang dalam dan berlumpur. Apa yang terjadi terakhir kali adalah sebuah contoh. Nona Ji adalah putri tertua dari keluarga Ji. Dia memang licik, tetapi dia tidak pernah mengungkapkannya kepadamu. Xiao Kai, sekarang aku bersamamu, dia pasti tidak mau menerima ini. Terlebih lagi, dia sudah mulai menguasai para hantu sementara kamu lalai dalam mengelola istana dunia bawah. Jika saatnya tiba, jika dia bertindak, tidak seorang pun akan dapat menghentikannya. Chen Yuxin melanjutkan dengan ekspresi serius. Kau benar-benar terlalu banyak berpikir. Ghost hanya menuruti perintah Ji Qian, dan dia jelas bukan orang seperti itu. Yesikai menggelengkan kepalanya. Ketika dia dan Su Qingyu menikah, Ji Qian patah hati, tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesikai dalam bahaya, dia mengambil risiko untuk menyelamatkannya.
Jika dia benar-benar orang seperti itu, seperti yang dikatakan Chen Yuxin, sekarang tidak akan seperti ini. Orang yang mengubah kebencian menjadi cinta adalah yang paling menakutkan. Xiao Kai, kau terlalu percaya pada orang-orang di sekitarmu. Seorang menteri yang setia tidak akan melayani dua tuan. Dari apa yang terjadi kali ini, kita dapat melihat bahwa hanya Jeten yang melakukan ini. Itu sebabnya aku ingin melatihnya sebagai kekuatanmu. Chen Yuxin sangat serius, tetapi Ye Shikai sedikit tidak sabar. Baiklah, aku tahu kebaikanmu. Aku lelah hari ini, jadi aku akan tidur dulu. Kau masih hamil. Jangan khawatir tentang banyak hal. Tidurlah lebih awal. Keluarga Ji. Sialan, lelaki bau itu. Bajingan, bajingan. Di sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah, seorang gadis muda sedang mengambil porselen di atas meja dan membantingnya ke lantai. Sebuah vas harganya 300.000, tetapi di mata gadis itu, vas itu semurah tanah, seolah dia telah memecahkan botol kaca, dan dia tidak merasa kasihan sedikitpun. Gadis itu adalah putri kedua dari keluarga Ji Yu. Nona, apa yang sedang Anda lakukan? Pembantu di luar rumah bergegas maju dan menangkap Ji Yu untuk mencegahnya melakukan sesuatu yang berbahaya. Dia telah berada dalam kondisi ini selama beberapa hari terakhir. Para pembantu masuk setiap hari untuk membersihkan puing-puing dan kemudian mengganti dekorasi dengan yang baru, yang dihancurkan berkeping-keping oleh gadis itu lagi. Apa yang membuatmu begitu marah? Pada saat ini, sebuah suara hangat terdengar dari luar pintu, dan seorang pria parubaya dengan gaun putih perlahan masuk. Kepala keluarga, kepala keluarga. Ketika beberapa pelayan melihat tamu itu, mereka semua berlutut dan memberi hormat. Semuanya, pergilah. Orang yang datang adalah kepala keluarga Ji Tao. Ayah, mengapa ayah ada di sini? Ketika Ji Yu melihat orang itu datang, meskipun dia masih kesal, dia harus mengendalikan emosinya di depan ayahnya. Jika aku tidak datang, kamu pasti sudah memecahkan semua porselen di rumah. Ji Tao tertawa dan menggoda, katakan padaku, kamu marah pada siapa? Kamu sudah seperti ini sejak kemarin. Dia masih saja bajingan Ye Shikai. Ji Yu menggertakkan giginya, tampak seperti ingin menggigit seseorang. Ye Shikai, maksudmu, Tuan Ye. Ji Tao memikirkannya dalam benaknya dan akhirnya memikirkan nama ini. Apa, Tuan? Dia hanya seorang bajingan. Kudengar dia akan menikahi gadis dari keluarga Chen. Bahkan berita itu sudah diberitakan. Ji Tao berkata perlahan, aku juga sudah menyelidiki identitasnya. Dia memang bukan orang biasa. Ayah, sebaiknya ayah fokus pada pengalaman pernikahannya. Dia baru saja menceraikan Su Qingyu beberapa hari yang lalu. Apakah dia terburu-buru untuk menikah lagi? Ji Yu tampak seperti telah mengalami ketidakadilan yang besar. Sebenarnya, dia merasa dirugikan untuk Ji Qian. Dia pikir setelah perceraiannya, dia akan menikahi Ji Qian dan bertanggung jawab. Tanpa diduga, dia akan menikahi Chen Yuxin lagi. Itu kebebasan mereka. Kenapa kamu begitu marah? Hei, oh, lupakan saja. Kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Ji Yu tidak memberitahu siapapun tentang hubungan antara Ye Shikai dan Ji Qian. Jika hal seperti ini terjadi, sebaiknya kau memberitahu Ji Qian secara langsung. Biarkan aku memberitahumu sesuatu yang membahagiakan. Ji Tao tiba-tiba tersenyum dan berkata, kakakmu akan kembali. Apa? Ayah, ayah bilang adikku akan kembali. Ya, dia sendiri yang mengatakannya padaku. Aku sudah mengirim seseorang untuk menjemputnya. Bab 984. Ngomong-ngomong, saat Ye Shikai pertama kali bertemu Ji Qian, dia menunjukkan rasa jijik yang besar terhadap keluarga Ji dan bahkan terhadap Yanjing, sedemikian rupa sehingga jika bukan karena masalah yang dihadapi Ye Shikai, dia tidak akan berencana untuk kembali sama sekali. Namun sekarang, dia tiba-tiba berencana untuk kembali, yang merupakan keputusan yang sangat tidak terduga. Bagaimana caramu meyakinkannya? Ji Yu sangat terkejut. Dia tidak pernah menggunakan persaudaraan untuk meyakinkan Ji Qian agar kembali, tetapi dia tidak menyangka Ji Tao mampu membuatnya kembali. Aku tidak membujuknya untuk kembali. Dia datang ke sini atas kemauannya sendiri. Ji Tao berkata sambil tersenyum, mungkin anak ini sudah menemukan jalan keluarnya. Benarkah? Ji Yu menunjukkan ekspresi jijik. Jika dia memikirkannya dengan matang, dia pasti sudah kembali sejak lama. Alasan sebenarnya tetaplah bajingan bau itu. Ji Yu langsung teringat Ye Shikai. Chen Yuxin baru saja mengumumkan pernikahannya, dan Ji Qian bersedia untuk kembali. Jelas bahwa dia terlalu kecewa dengan Ye Shikai. Xiao Yu,
Untung saja adikmu sudah kembali, tapi aku perlu mengingatkanmu bahwa sebaiknya kau tidak main-main dengan Ye Shikai begitu saja. Ji Tao berkata perlahan, sebenarnya, aku tahu hubungan antara dia dan adikmu. Meskipun mereka tidak berakhir bersama, itu hanya berarti takdir mereka telah berakhir, dan adikmu sudah memaafkannya sejak lama. Jadi ayah sudah tahu soal itu. Ji Yu berseru, lalu menjadi semakin tidak senang. Karena ayah sudah tahu, mengapa dia tidak membela adikku dan memberinya pelajaran. Xiao Yu, kamu masih belum mengerti Ye Shikai. Mengapa gadis kecil dari keluarga Chen jatuh cinta padanya? Selain itu, orang-orang di bawahnya sudah cukup untuk menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan di Yanjing. Sekarang setelah dia bergabung dengan keluarga Chen, baik itu kekuatan, koneksi, atau sumber daya, mereka telah mencapai puncaknya. Aku merasa, masa depan Yanjing akan berubah. Mungkin Chen Yuxin buta. Mungkin suatu hari, dia akan menjadi Su Qingyu kedua. Saat itulah dia akan menangis. Haha, tapi menurut kesanku, dia adalah generasi muda yang paling menonjol di antara keluarga-keluarga besar di Yanjing. Sepertinya ayah telah melakukan kesalahan. Ucap Ji Yu dengan nada tidak puas. Lupakan saja. Baik atau buruknya dia bukan urusanmu. Cepatlah berdandan. Kakakmu akan segera kembali. Jiqian kembali ke keluarga Ji, dan beberapa keluarga besar lainnya di Yanjing juga menerima berita tersebut. Setelah meninggalkan keluarga Ji dalam waktu yang lama, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia hilang dan ditemukan kembali. Beberapa keluarga telah datang untuk mengirim hadiah, tetapi mengenai isi hati mereka, tidak seorang pun dapat mengetahuinya. Dan di keluarga Ji, jelas ada seseorang yang khawatir tentang kembalinya Jiqian, dan itu adalah Ji Feng. Sebagai saudara ketiga Ji Tao, Ji Feng adalah paman ketiga Jiqian, tetapi pikirannya jauh lebih gelap. Jika Jiqian tidak kembali, maka begitu Ji Tao meninggal, dia dapat dengan mudah menyingkirkan gadis kecil Ji Yu, dan kemudian posisi kepala keluarga akan menjadi miliknya. Namun sekarang, Jiqian sudah dewasa dan mantap, dan sangat dicintai oleh Ji Tao. Selain itu, sebagai putri tertua dari keluarga Ji, wajar baginya untuk menjadi pewaris. Bukankah semua usahanya selama bertahun-tahun akan sia-sia? Namun, jika dia bertindak sekarang, itu akan terlalu tergesa-gesa. Belum lagi jumlah orang dalam keluarga Ji yang bersedia setia kepadanya jauh lebih sedikit daripada Ji Tao, dan sebagai kepala keluarga, dia masih memiliki kartu truf selain pasukan kabut putih. Mengambil tindakan sekarang akan menjadi jalan buntu. Tuan ketiga, Nona Wang ada di luar dan ingin bertemu dengan Anda. Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dari luar dan berkata di telinga Ji Feng. Silakan masuk. Ji Feng menjadi bersemangat saat mendengar nama Wang Qian. Mungkin, dialah satu-satunya orang yang dapat membantunya mewujudkan rencananya. Tuan Ji, lama tak berjumpa. Wang Qian melangkah cepat ke aula. Rumah besar keluarga Ji sangat besar, seperti labirin. Nona Wang, selamat datang, selamat datang. Tolong buatkan teh. Ji Feng segera meminta Wang Qian untuk duduk. Saya dengar Nona Ji sudah kembali, jadi saya datang ke sini khusus untuk memberi selamat padanya. Wang Qian tersenyum tipis. Sebenarnya, bukan hanya keluarga Wang, tetapi hampir semua keluarga di Yanjing, besar dan kecil, datang, dan banyak pemimpin bisnis juga datang untuk memberi selamat padanya. Terima kasih, Nona Wang. Aku heran kenapa kau datang menemuiku. Ji Feng bertanya dengan rasa ingin tahu, sambil melirik Wang Qian sekilas. Ini, tatapan Wang Qian tertuju pada pelayan di pintu, dan Ji Feng langsung mengerti. Kalian semua keluar. Jangan masuk tanpa perintahku. Ya. Baiklah, Nona Wang, di sini benar-benar tenang, Anda bisa bicara sekarang, kata Ji Feng sambil melihat sekeliling. Sekarang Nona Ji sudah kembali, Tuan Ji pasti merasa sangat gelisah. Wang Qian menyesap tehnya, tetapi matanya tetap menatap tajam ke arah Ji Feng. Bagaimana mungkin? Tentu saja aku senang keponakanku kembali. Ji Feng berkata sambil tersenyum, lelucon Nona Wang sama sekali tidak lucu. Tuan Ji-san, karena saya di sini, mengapa kita tidak saling jujur? Saya di sini untuk bekerja sama dengan Anda. Wang Qian sedikit mengernyit, tampak sedikit kesal. Kerja sama macam apa yang ingin dibicarakan Nona Wang denganku? Ji Feng menunjukkan ekspresi terkejut. Karena Tuan Ji-san tidak tulus, maka mari kita ucapkan selamat tinggal di sini. Wang Qian tidak marah tetapi malah tertawa. Dia perlahan berdiri dan berjalan menuju pintu.
Nona Wang, harap bersabar. Akhirnya, saat Wang Qian hendak melangkah keluar dari aula, Ji Feng buru-buru menghentikannya. Sebelumnya, saya hanya menguji Anda. Maaf telah menyinggung Anda. Ji Feng membungkuk untuk menyampaikan permintaan maafnya. Nona Wang, silakan duduk. Tuan Ji, kita semua orang pintar. Mengapa kita harus membuang waktu untuk hal-hal yang membosankan seperti itu? Wang Qian terus meminum tehnya. Di sisi lain, Ji Feng memiliki ekspresi serius dan sedikit tidak berdaya. Nona Wang, mari kita mulai saja. Baiklah, kalau begitu aku akan langsung ke intinya. Kembalinya Ji Qian pasti akan mengguncang status Tuan Ji Sanye, dan bahkan memengaruhi pemilihan kepala keluarga berikutnya. Wang Qian tepat sasaran. Inilah yang paling dikhawatirkan Ji Feng. Tidak hanya itu, dengan metode Ji Qian, begitu dia benar-benar berkuasa, dia pasti akan melenyapkan semua orang yang mengancam posisinya. Maka Ji Feng akan menjadi orang pertama yang menanggung beban, dan saat itu, dia bahkan tidak akan mampu menjaga kepentingan di tangannya. Nona Wang, apakah Anda berencana untuk membantu saya? Tentu saja, demi kebaikan keluarga, aku butuh mitra yang hebat. Begitu Ji Qian menjadi kepala keluarga di masa depan, itu juga akan menjadi ancaman bagi kepentingan keluarga Wang. Itulah sebabnya aku datang untuk bekerja sama dengan Master Ji San. Sayang sekali. Nona tertua sekarang sangat berkuasa. Selain dukungan dari keluarga Ji, dia juga memiliki pendukung di luar. Ji Feng melanjutkan, dibandingkan dengan itu, peluangku untuk menang terlalu rendah. Tuan Ji San, kesulitan saat ini hanya sementara. Saya punya rencana di sini. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Wang Qian tersenyum licik, mengeluarkan dokumen dari tasnya dan menyerahkannya kepada Ji Feng. Bab 985. Nona, Anda sudah lama tidak pulang. Anda pasti merindukannya. Pada saat ini, di dalam mobil mewah berwarna hitam, seorang pria dengan rambut agak kelabu menoleh dan menatap wanita cantik dengan wajah lapuk yang duduk di kursi belakang. Pria itu mengenakan gaun putih dan merupakan salah satu tetua keluarga Ji, pemimpin tentara Baiwu, Chen Ligong. Kali ini, perintah yang diterimanya adalah untuk melindungi Ji Qian dan membawanya pulang. Faktanya, di belakang Ji Qian, ada pengawal bulan milik Selena. Karena mereka mengikuti dan bersumpah setia kepada Ji Qian, maka akan selalu begitu. Sekarang Ji Qian akan kembali ke keluarga Ji, dia mungkin memilih untuk membiarkan Selena mengambil alih posisi Dewi Bulan. Tentu saja, dia juga mungkin akan terus melayani. Setidaknya, dengan kekuatan Selena saat ini, dia tidak cukup kuat untuk mengemban tugas penting ini. Benarkah? Segalanya telah benar-benar berubah. Nona, apa yang terjadi saat itu hanyalah kesalahpahaman. Sekarang setelah Anda kembali, keluarga seharusnya tidak mempermasalahkannya. Chen Ligong telah mengikuti keluarga Chen selama lebih dari 30 tahun dan mengetahui sebagian privasi keluarga tersebut. Aku tak peduli lagi, kalau tidak aku tak akan kembali. Bagus, bagus. Kepala keluarga telah menyiapkan pesta. Pesta kali ini sangat meriah. Semua keluarga besar dan kecil di Yanjing telah mengirim perwakilan, tinggal menunggu kedatangan nona tertua. Chen Ligong terus menggambarkan skala pesta, dan juga ingin memperindah kesan Ji Tao di benak Ji Qian dan menunjukkan pentingnya dia dalam kepulangan ini. Semoga semuanya akan membaik. Ji Qian bergumam sambil melihat pemandangan di luar. Keluarga Chen. Hei, Xiao Xin, kamu mau keluar? Ye Shikai sedang duduk di sofa, memperhatikan informasi yang dimintanya untuk dikumpulkan Ghost tentang relik Baiki. Sejarahnya sangat panjang sehingga mustahil untuk mengetahui diri kita sendiri dan musuh, tetapi merupakan hal yang baik untuk memiliki sedikit pemahaman. Baiklah, aku harus keluar untuk sesuatu. Xiao Kai, kamu tunggu di rumah. Ngomong-ngomong, kamu bisa melihat informasinya. Chen Yuxin tampak sedikit gugup dan buru-buru memalingkan mukanya. Jangan khawatir. Setelah Chen Yuxin pergi, Ye Shikai mulai melihat informasinya sendiri lagi. Keruntuhan Baiki ini adalah tempat baru. Pada saat ini, roh pedang di benak Ye Shikai berbicara lagi. Akhirnya kau bersuara, kalau tidak aku akan mengira kau sedang tertidur. Ye Shikai terkejut. Meskipun ia dan roh pedang itu terhubung secara spiritual, tidak ada tanda-tanda kapan mereka akan berkomunikasi. Sepertinya seseorang muncul di belakangnya tanpa suara lalu berteriak. Cek, dasar bocah nakal, setiap kali kau tidak melawan atau kau akan terbunuh setengah. Lain kali, bertarunglah dalam pertarungan yang kau yakini, oke? Kata Dao Hun dengan nada meremehkan.
Alangkah baiknya jika aku yakin akan segalanya. Ye Shikei menertawakan dirinya sendiri. Seperti kata pepatah, keberuntungan dan kehormatan dicari di tengah risiko. Namun, risiko itu tidak dicari oleh dirinya sendiri, melainkan datang kepadanya. Bai Qi adalah seorang jenderal terkenal di periode negara-negara berperang. Jasadnya pasti sangat lesat. Hehe, Dao Hun, kamu punya ide-ide barat, jadi bagaimana kamu bisa tahu banyak tentang sejarah Tiongkok? Melihat Dao Hun tahu banyak tentang Bai Qi, Ye Shikei menjadi tertarik karena penasaran. Pertempuran antara kultivasi timur dan barat dimulai ribuan tahun yang lalu. Saya sudah ada sejak Dark Blade muncul, jadi saya tentu saja mengerti sejarahnya. Jadi Anda menjalani sejarah. Bisa dibilang begitu. Dao Hun melanjutkan, tapi sisa-sisa Bai Qi pasti sangat berbahaya. Dia pernah menjadi komandan ribuan pasukan, tetapi pada akhirnya dia dijatuhi hukuman mati. Meskipun dia sudah mati, jiwanya mungkin masih ada. Apakah benar-benar seburuk itu? Itu karena kamu tidak tahu apa-apa. Dao Hun berkata dengan nada meremehkan, jika makamnya benar-benar mudah dibobol, makam itu pasti sudah dijarah habis-habisan oleh para perampok makam. Kalau tidak salah, jiwa Bai Qi masih ada di dalam makam itu, dan reruntuhannya juga dilindungi oleh susunan sihir. Yah, sepertinya. Ini pekerjaan berat lainnya. Ye Shikei terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, apa bedanya perilaku kita dengan perampokan makam? Tidak ada bedanya. Perampok makam dalam sejarah selalu mencari alasan, seperti yang disebut perampok makam. Pada akhirnya, mereka hanya mencuri harta orang lain dan memperindah aksi mereka. Itu sangat tidak etis. Sejak zaman dahulu, perluasan keluarga bergantung pada penyerapan, nutrisi, dari dunia luar secara terus-menerus. Selain hal lainnya, hampir setiap petani telah melakukan hal ini. Keluarga Ji. Ayah. Ji Qian menatap pria parubaya di depannya dengan air mata di matanya dan berkata dengan dingin. Akhirnya aku kembali. Ji Tao menghela napas, seolah-olah dia telah menebus penyesalannya yang besar. Kakak, aku sangat merindukanmu. Ji Yu bergegas menghampiri dengan gembira dan langsung memeluk Ji Qian, lalu kedua kakak beradik itu pun berpelukan. Tuan, perwakilan dari berbagai keluarga sudah menunggu. Ayo kita keluar dulu, kata Chen Ligong dari samping. Ji Tao mengangguk dan mengajak orang-orang keluar untuk menyambut mereka, meninggalkan kedua saudari itu sendirian di dalam ruangan. Kakak, jangan khawatir, aku sudah tahu bagaimana cara menghadapi lelaki bau itu. Ji Yu melambaikan tangan kecilnya, seolah-olah dia sedang berusaha membela seseorang yang tidak benar. Kenapa kau ribut-ribut begitu? Ji Qian mengernyitkan dahinya. Aku sudah memberitahunya tentang hal itu. Aku tidak menyalahkannya. Setidaknya, dia mau bertanggung jawab. Bah, kamu hanya tahu bagaimana bertanggung jawab atas wanita bau dari keluarga Chen itu, tetapi kamu bahkan tidak menganggap dirimu sama sekali. Ji Yu tiba-tiba berdiri seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Kurasa aku melihat Chen Yuxin di luar tadi. Aku akan mencarinya sekarang dan menghadapinya. Baiklah, hentikan. Ji Qian segera menghentikannya. Aku pulang karena aku sudah melepaskannya. Nada bicara Ji Qian sangat sedih. Sejak bertemu Ye Shikei, dia selalu ada dalam pikirannya dan hidupnya hanya berputar di sekelilingnya. Sekarang mereka berpisah. Ji Qian, yang tidak pernah percaya pada dewa dan Buddha, akhir-akhir ini berkeliling kuil di seluruh Tiongkok. Selena pernah khawatir bahwa dia akan menjadi biksu. Memotong. Ola Ji. Tuan Ji, kudengar Nona Ji sudah kembali, jadi aku membawa beberapa hadiah. Terimalah. Chen Yuxin melambaikan tangannya, dan pelayan itu segera membawakan hadiah-hadiah itu. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Chen. Ji Tao tersenyum dengan wajahnya tetapi tidak dengan matanya. Sebenarnya, dia tahu betul apa yang dipikirkan Chen Yuxin saat ini. Saya dengar Nona Chen akan segera menikah. Saya pasti akan pergi untuk memberi selamat padanya. Ji Tao tersenyum dan membungkuk, lalu mengalihkan pembicaraan, saya ingin tahu apakah suamimu ada di sini. Dia sedang sibuk dengan pekerjaannya, jadi tidak nyaman baginya untuk datang. Begitu ya. Sayang sekali. Tidak apa-apa. Kita akan bisa melihatnya dalam beberapa hari. Kemudian, kepala keluarga Ji dapat membawa Nona Ji ke pesta pernikahan. Chen Yuxin mengeluarkan undangan dari sakunya. Orang yang diundang adalah Ji Qian. Bersambung.